نستقبل الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لنا شيخا مرشدا ودليلا وأن الله يطول أعمارنا ويصحح أجسادنا وينور قلوبنا ويشفي مرضانا على ذريته ولذرية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin di materi kipas anak apa kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahman qawiyyan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan untuk pembacaan kitab, yakni untuk hari ini kita insyaallah akan membaca kitab At-Tibyan dan kemudian akan dilanjutkan dengan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah insyaallah. Nah, sebagaimana biasa kita membaca ini udah hanya sekedar membacakan makanya nanti minim penjelasan, intinya hanya sekedar membacakan, minim penjelasan, paling sedikit-sedikit aja adalah nanti biar tidak melulu membaca aja ya, kalau ada sedikit berpandar lah, ibaratnya berpandar itu tapi insyaallah pandaran yang bermanfaat insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para keluarga Nabi, sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Baik, kita mulai, yakni langsung di halaman 9 berarti muqaddimah. Kalau yang sama halaman 9 yang muqaddimahnya tuh, muqaddimatul muallif. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Faqihu al-Imamul Alimu al-Wara'uz Zahidu al-Dhabitul Muskilu Abu Zakaria Yahya Muhyiddin Ibnu Sharafin Ibni Hizamin al-Hizami an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada yang membaca al-Hazami, Muhizam, ada yang membacanya begitu ya, al-Hizami atau al-Hazami. Ada yang membaca al-Hazami, ada juga membaca al-Hizami. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, cuma yang biasa ulun dengar al-Hizami biasanya, tapi lagi-lagi ada yang membaca al-Hazami. Al-Hazami, Ibnu Hizam al-Hazami atau Hazam al-Hazami. An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim Al-Wara' Az-Zahid Al-Dhabit. Dhabit ini biasanya istilah hadis lah, orang yang kuat hafalan tapi dalam bidang hadis. Kalau al-miskin kurang lebih maknanya sama ya, orang yang kuat hafalan tapi biasanya miskin ini di Al-Qur'an biasanya kayak itu. Jadi Al-Dhabit itu istilahnya di hadis. Dhabit orang kuat hafalan. Dhabit ini di mana aja dia perlu dia mampu untuk mengucapkan. Dhabit namanya, sama kayak miskin. Nah, cuma miskin ini di Al-Qur'an. Di mana aja dia perlu dia mampu mengucapkan.
Tapi kalau kita ini wallahu alam apa kalau kita miskin banyak berpikir dulu kayak itu. Kalau orang dobit atau miskin di salah Al-Quran, kalau dobit salah hadis, berpandar kayak ini gini, ya perlu mengucapkan hadis, muncul atau keluar hadisnya. Tapi kalau kita sama berpikir dahulu berarti kada dobit atau kada miskin. Banyak berpikirnya kayak itu. Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, kalau kita silakan Imam An-Nawawi ya. Kelahiran 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. 24 Rajab 676 Hijriah, wafat Imam An-Nawawi. Kata beliau, Alhamdulillahil karimil mannani zit tawli wal fali wal ihsani. Segala puji bagi Allah Al-Karimil Mannani, yang maha pemurah lagi maha pemberian. Mannan ya sama aja lah, maha pemurah juga maha pemberian. Zit tawli, yang mempunyai kekayaan, wal fadli, keutamaan, kelebihan, wal ihsan, dan kebaikan. Allah yang mempunyai kelebihan dan kebaikan. Allazi hadana lil imani, yang Allah memberikan petunjuk kepada kami lil imani, untuk iman. Wa faddala dinana ala sairil adyani, dan Allah mengutamakan atau mengutamakan dinana, akan agama kita yakni Islam, ala sairil adyani, atas seluruh agama-agama. Wa manna alaina bi irsalihi ilaina, dan Allah memberikan anugerah alaina, atas kami, atas kita, bi irsalihi, dengan mengutusnya, ilaina, kepada kami atau kepada kita, akrama khalqihi alai, sepaling mulia makhluknya atasnya, akrama khalqihi, wa afdalahum, dan sepaling utama mereka, ladaihi, di sisinya, habibahu, karena akroma tadilah. Jadi kalau akroma khalqi berarti habibahu, kekasihnya, wa khalilahu, teman dekatnya. Kurang lebih kekasih aja lah, cuma lebih tinggi kedudukan habib. Makanya kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Rasulullah Habibullah. Abadahu wa rasulahu, hambanya dan rasulnya, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaha bihi ibadatal awsani, maka Allah menghapus dengannya, dengan Nabi ini, ibadatal awsan, penyembahan terhadap berhala. Penyembahan terhadap berhala. Jadi dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terhapuslah penyembahan berhala. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani, dan Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Al mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azmani, di mana Al-Qur'an itu adalah al mu'jizati, yaitu mu'jizat al mustamirrah bil Qur'ani, al mu'jizati. Kalau mau dibaca al-mu'jizatu ya juga tidak masalah. Boleh-boleh saja ya lah, mau dibaca al-mu'jizatu atau al-mu'jizati bil Qur'ani, al-mu'jizati. Kalau al-mu'jizatu bisa juga ya huwa al-mu'jizatu. Al-mu'jizati, mu'jizat al-mustamirrati, yang terus-menerus, ala ta'aqubil azmani, atas silih berganti masa. Ta'aqubil azman, ta'aqaba ya ta'aqabu ta'aquban, ala ta'aqubil azmani, silih berganti masa. Allati yatahadda bihal insa wal janna, yang ia menantang dengannya al insan, yakni manusia, wal janna, dan bangsa jin, bi ajma'ihim atau bi ajma'ihim, seluruh mereka. Ya kan ditantang tuh kan, siapa yang mampu untuk membikin Al-Qur'an walaupun cuma satu ayat.
wa afhama biha jami'a ahli zayghi wa tughyan, dan ia membungkam biha dengannya. Dan Al-Quran itu jami'a ahli zayghi wa tughyan, semua orang-orang yang menyimpang dan zalim. Jadi dibungkam oleh Nabi melalui Al-Quran. Wa ja'alahu, dan Allah jadikan akan dia rabi'an. Rabi' ini kalau bahasa lainnya apa? Penghibur ya. Penghibur hati, kan musim semi. Kalau kan Rabiul Awal ya, musim semi. Rabi'an liqulubi ahlil basairi. Rabi'an yakni penghibur liqulubi ahlil basairi, bagi hati orang-orang yang memiliki mata hati, basair, wal irfani, dan pengetahuan. Fala yakhluqu ala kasrati taraddudi wa taghayuril ahyan. Fala yakhluqu, maka tidaklah usang. Jadi tidak menjadi usang ala kasrati taraddudi, banyak silih berganti, taraddud bolak-balik dengan silih berganti, wa taghayuril ahyan, dan perubahan-perubahan waktu. Walaupun dah silih berganti masa, perubahan masa waktu ke waktu, maka Al-Quran itu tidaklah menjadi usang begitu, karena sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Walaupun silih berganti waktu, bolak-balik sudah waktu ini bersilih berganti masa, tapi Al-Quran tetaplah Al-Quran begitu, tidak pernah bosan untuk didengarkan, tidak pernah bosan untuk dibaca dan didengarkan. Kalau yang lain itu kan bisa bosan, baca Quran paling sekali, 2-3 kali bosan sudah. Tapi kalau ilmu agama tidak ya, tidak menjadi bosan. Al-Quran, karena ilmu itu bersumber dari Al-Quran, hadis, maka tidak bosan juga. Makanya para ulama itu kadang-kadang ya tadi ratusan kali mereka membaca, berkali-kali kada bosan mereka. Kayak Imam Muzani itu berapa kali? 500 kali baca Ar-Risalah. Kalau pernah bosan kalau situ 500 kali. Ibnu Hisham Al-Ansari 1000 kali memiliki Alfiyah. Nah, kada bosan ya situ. 1000 kali itu pada. Yang Ishaq Asyirazi 1000 kali memiliki pelajaran. Jadi setiap kali belajar sidin 1000 kali dimiliki sidin. 1000 kali. Wa yassarahu lizikri, dan Allah mudahkan akan dia untuk lizikri, untuk zikir. Zikir di sini maknanya membaca dan menghafal. Itu zikir. Walau kan yassana al-Quran lizikri, ambilannya di situ. Jadi kalau maknanya lizikir di sini adalah untuk mengingat, maksudnya untuk apa, Allah mudahkan untuk dibaca dan dihafal. Kayaknya siapa aja kalau ingin belajar Al-Quran dimudahkan membaca dan menghafal. Wa yassara lizikri hatta istazharahu sigharul wildan, sehingga menghafal akan dia oleh anak-anak. Anak-anak kecil dia mampu menghafal Al-Quran. Ada yang hafal umur 6 tahun, ada 7 tahun ya, ada 10 tahun, 11 tahun. Anak-anak kecil mampu menghafal Al-Quran. Bahkan yang tua pun mampu juga lah. Dulu Lun pernah ke Malang itu, di pesantrennya Al-Jazuli kan ngarannya, kadang dulu di Malang, dibawa Ustaz Saleh. Ustaz Saleh membawa waktu ke Malang dari acara di Mojokerto itu. Begitu dibawa sidin ke Malang, itu kami singgah di pesantren Al-Jazuli kalau tidak sana. Kadang ulun ngarannya, kalau tidak salah juga tuh, dibawa Ustaz Saleh. Kemudian beelang tuh ada kiai pimpinannya tuh, seorang hafiz Quran. Jadi ianya kadang-kadang ulun jangan ngarannya, tolong kadang-kadang pulang ngarannya. Baik itu cerita sidin. Ada jero orang Banjar, kalau tidak salah umur 56 tahun kan sidin menyebut itu hafal Quran. Menghafalnya ke tempat sidin, pada sidin. Orang Banjar atau umur saya itu tidak mampu mereka menghafal di umur 50 sekian. Wa dhamina hifzahu min tatarruki taghayyuri ilai wal hadasan. Kayaknya wal hadasani kayaknya.
karena itu kan atafka taghayyuri, minta tarukit taghayyuri ilahi wal hadasani. Cuma bukan berarti alif nun itu tasniah, bukan. Ini kalimat bukan alifnya itu tanda tasniah, bukan. Wal hadasan. Kalau ini kan ulun ini karena cetakan sudah dibarisi orang nu ya lah. Tapi kalau menurut ulun ini nih kayaknya atafka minta tarukit taghayyuri. Karena kalau wal hadasan ini kemana lah mana kan? Wadhabina hifzahu, dan ia menjamin memeliharanya, minta tarukit taghayyuri, daripada datangnya perubahan-perubahan, ilai kepada wal hadasan dan kejadian-kejadian. Allah pelihara itu Al-Quran daripada kejadian apapun hendak merubah, mengganti, Allah jaga. Wa huwa mahfuzun bihamdillahi wa fadlihi, dan dia terpelihara dengan memuji Allah, bihamdillah wa fadlihi, dan karunia-Nya. Makhtalafal malawan, sesuatu yang silih berganti, al malawan, siang dan malam, al malawani, siang dan malam. Al malawani jadi fa'il, alifnya itu ya tanda fa'ilnya itu rafa, ya rafa, tanda fa'il, tanda rafa, al malawani. Wa waffaqa lil i'tina'i bi 'ulumihi man istafahu min ahli al-hazqi wal isqani, dan Allah memberikan taufik bagi perhatian penuh bi 'ulumihi, dengan ilmunya, man istafahu, terhadap orang yang ia pilih akan ia, min ahli al-hazqi, daripada orang-orang yang cerdas, wal isqani, dan yakin. Fajama'u fiha, maka menghimpunlah mereka fiha padanya, min kulli fannin, dari setiap ilmu, fan kan ilmu ini, setiap ilmu, macam-macam ilmu yang didapatkan daripada Al-Quran. Ma yansharihu lahu sadru ahlul iqan, sesuatu yang terbuka baginya dada orang-orang yang yakin. Akhirnya dengan ilmu itu mereka menguasai berbagai makna. Dengan Al-Quran mereka pun menguasai berbagai macam bidang ilmu. Tapi itu manis sofahu, tentunya orang yang memang Allah pilih, min ahli hizki wal isqan. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Aku memuji akan Allah atas ini, ala zalika, atas demikian itu, wa ghairihi, dan selainnya, min ni'amihi, daripada nikmat-nikmatnya, allati la tuhsa, yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dihinggakan. Khususan ala ni'matul iman, terutama nikmat iman. Wa as'aluhul minnata, dan saya meminta kepada Allah al minnata, akan anugerah, alayya, atasku, wa ala jami'i ahbabi, dan atas seluruh kekasih-kekasihku, wasairil muslimin, dan seluruh kaum muslimin, birridwan, dengan keredoan, Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan, sebagai syahadah, muhassilatan, yang menghasilkan, lil ghufrani, bagi keampunan, munqizatan, jadi syahadah yang menyelamatkan, sahibnya, minan nirani, daripada neraka, muwassilatan, dan menyampaikan, lahu, baginya, ila suknal jinani, ke surga. Kata maknanya lah, ila suknal jinani, ke surga, ila suknal jinani. Sukna termasuk isim maksur, ya. Berarti muqaddarah, al-kasrah muqaddarah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau itu perlu jawaban lah, nanti rancak-rancak diingatkan tuh santri, kadang bingung mereka. Tanya rancak-rancak aja diingatkan sekali-kali nanti, walaupun yang kita baca bukan nahwu sharaf ya, tapi supaya aplikasinya tuh, kadang kan mengaplikasikan, kadang mereka hafal aja tanda rofa, tanda i'rab, hafal, pas mengaplikasikan di kitab udah bingung. Kalau sudah disambung-sambung itu padahal kalau satu-satu paham aja mereka itu. Ini kalau sudah disambungkan kayak bingung, makanya rancang-rancang diingatkan aja. Maka ini kayak Musa, Sukna, tinggal diingatkan.
Itu namanya kasrah muqaddarah ala ya'i as-sabitah atau al-lazimah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, ad-da'i ilal iman, yang mengajak kepada iman. Yang mengajak kepada iman. Ad-da'i isim mangkus. Ad-da'i ilal iman isim mangkus. Ad-da'i. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa, menghormati dan ia menghormati, wa karrama dan memuliakan, wa azama dan mengagungkan, ma ta'aqubil jadidani silih berganti al jadidani, itu sama siang dan malam. Jadi jadidani al malawani sama aja tuh, siang dan malam, silih berganti siang dan malam. Amma ba'du. Sampai jam berapa kita nih bro? 10.45 ya? Jati biasa 10.45 lah. Amma ba'du, adapun sesudah itu. Udah banyak dapatnya lah. Ini sambil jalan aja ya, ini sambil jalan. Lama jauh dan kemarin menghatamkan di Pondok Pesantren Nurul Mat itu berapa ya? Mungkin lebih setahun kayaknya. Kalau di Padi kayaknya 2 tahunan ada, hanya hatam. Kayaknya 2 tahunan ada. Cuma tadi karena kita di santri itu kan banyak menyimpangnya kadang-kadang, memberikan penjelasan. Amma ba'du, kalau kita nih kira-kira berapa kali pertemuan? Nanti kita lihat dulu ya pertemuan ini, nanti kita atur. Kira-kira targetnya berapa kali pertemuan ini? Hitungannya 9 sekali. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hazil ummah. Adapun sesudah itu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, maka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hazil ummah, Allah menganugerahkan atas ini umat, zadahullahu ta'ala syarafan, mudah-mudahan Allah ta'ala menambah akan itu umat syarafan, kemuliaan. Dengan apa Allah ta'ala anugerahkan? Biddinil lazir tadahu, dengan agama yang Allah ta'ala redoi, dinil Islam, agama Islam. Biddini atau manna ala zal ummah biddini, dinil Islam. Allah anugerahkan atas ini umat dengan agama, yaitu dinil Islam. Bisa dibaca dinil Islam. Anak biddini tadinya, biddini allazir tadahu dinil Islam. Tapi biasanya kita baca dinal Islam. Salah kenapa na'udzulah? Asal punya alasannya, dinal Islam. Manna Allah telah anugerahkan ala zal ummah, berarti menjadi dinal Islam, maf'ul. Wa bi irsalihi ilaiha Muhammadan khairal anam, dan dengan pengutusannya kepadanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairul anam, sebaik-baik makhluk, alaihi atasnya, minhu afdhalus salawati wa barakati wassalam, afdhalus salawat kepada khairul anam tadi, khairul anam, afdhalus salawati sepaling afdal salawat, barakat dan salam, wa akramaha tadi khairul anam Muhammadan khairul anam afdhala, wa akramaha dan Allah muliakan akan dia bi kitabihi dengan kitabnya, afdhalil kalam sepaling afdal kalam, wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami'a ma yuhtaju ilaihi min akhbaril awwalin wal akhirin. Allah mengumpulkan padanya, jama' itu mengumpulkan, menghimpun ya, mengumpulkan semua apa yang yuhtaju dihajatkan kepadanya, min akhbaril awwalin wal akhirin,
daripada kabar-kabar awalin, orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang sekarang dan kemudian, itu al akhirin. Untuk awalin ini kan anak sebelum Nabi Muhammad SAW itu namanya awalin. Nah akhirin itu mulai dari Nabi lahir, nah sampai sekarang ila yaumil kiamat itu namanya akhirin. Kita tanyakan dua aja pembagiannya, awalin dan akhirin saja dulu. Jadi awalin itu yang mulai dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi lahir. Nah, ketika Nabi lahir itu akhirin sudah. Akhir zaman jangan, akhir zaman. Kalau bahasa guru sekumpul itu kita ini bukan akhir zaman, sudah penghujung zaman. Kan karena permulaan itu pas Nabi lahir itu kan akhir zaman. Kalau sampai ini kita nyebut akhir zaman itu baru sudah 1000 lebih tahunnya. Jadi sini penghujung sudah. Penghujung zaman. Wal mawa'izi wal amsali wal adabi wa durubil ahkam. Nasihat-nasihat, perumpamaan dan adab-adab dan berbagai macam hukum. Wal hujajil qatiyatiz zahirati fid dalalati ala wahdaniyati, dan hujjah-hujjah yang qat'i, yang pasti, yang nampak pada penunjukan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa ghairi zalika, dan selain demikian itu mimma ja'at bihi rasuluhu, sesuatu yang membawa dengannya oleh rasulnya. Ja'at bihi rasulnya. Rasul jamak taksir, rasulun. Termasuk sifat muntahal jumu itu kan terbagian dari jamak taksir. Jamak taksir yang huruf kedua setelah huruf kedua atau ketiga ada alif, itu namanya sifat muntahal jumu. Itu perlu jatuh nanti dijelaskan. Jadi santri kadang bingung mereka apa sifat muntahal jumu. Pada itu pembicaranya di isim taksir, di jamak taksir. Jamak taksir. Isim ghairu munsharif, sifat muntahal jumu. Salatullah wa salamu alaihim ad-damighati, yang mengalahkan ad-damighati. Tadi atap kemana ini kayaknya wal hujaji tadi lah. Wal mawaizi wal amsali wal adabi wa ad-damighati. Kecenderungan keseluruh kayaknya atap. Apa naatnya tadi? Naat bukan atap, naatnya. Naatnya ke min akhbaril awalin wal mawaizi wal amsali wal hujaji ad-damighati, yang mengalahkan li ahlil ilhadi ad-dullali at-tughami, orang-orang yang kafir ilhad, ad-dullali yang sesat benar dan segala sesuatu, fu'al ya. At-tugham, orang yang bodoh. Wa dha'afal ajru fi tilawati, dan berlipat ganda pahala pada membacanya. Wa amarna bil i'tinadi bihi, dan Allah menyuruh, dan ia menyuruh kepada kita bil i'tinai, dengan memperhatikan, wal izami, dan mengagungkan, wa mulazamatil adabi ma'ahu, dan melazimkan adab bersamanya, wa bazlil wus'i, dan mengerahkan kesungguhan fil ihtirami, pada memuliakannya. Jadi itu Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu kita agungkan, kita hormati, kita muliakan sebagus-bagus penghormatan. Makanya jangan sekali-kali kita mengandak sesuatu di atas Al-Quran, apapun sesuatunya, mau kacamata, mau pulpen, mau kertas, mau apapun sesuatu, dan mengandak ini. Kalau menyampuli tidak masalah, karena dia itu apa, nyatu sudah. Kalau mengandak itu kan berarti di atas kan, ala ya, di atas. Kurang ada datang ke rumah, minta bacakan selamat bener, doa selamat. Apa kesannya nih sekalinya Al-Quran diandaksirin di atas ada kucing, di Al-Quran itu dijatuhkan kucing. Padahal kan kucing yang menjatuhkan ini. Saking khawatirnya tuh. Keselamatan sih. Kan orang minta ya kalau nandak di atas ada kucing, kayak ini ada kucing jatuh. Atau ini ada siding yang menjatuhkan. Siding bejar ada mandak sudah di atas, ngaran kucing lah, binatang.
makanya kayak apa udah ustaz ya berdosakan ya. Jangan lain pian yang apa yang menjatuhkan kucing ini. Artinya yang penting kan tidak apa andaknya tuh yang sudah benar gitu, yang sudah mujur. Wa qad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amasili wal a'lami, dan sungguh telah menyusun fi fadli tilawati pada keutamaan membacanya jama'atun, jamaah artinya sekelompok orang, minal amasili daripada orang-orang pilihan, wal a'lami dan orang-orang alim yang unggul ilmunya. Itu alam namanya. Alam ini al-alimul bari. Al-alimul bari artinya orang yang alim yang unggul, ilmunya itu unggul. Itu a'lam artinya. Jadi kalau disebut al-a'lam berarti itu orang alim yang ilmunya itu tinggi ya, unggul. Kutuban ma'rufatan, kitab-kitab yang ma'rufatan yang diketahui inda ulil nuha wal ahlam, di sisi orang yang mempunyai akal dan pikiran. Ulil nuha wal ahlam. Lakin tetapi jarsidin da'ufatil himamu an hifziha, lemah oleh keinginan daripada menghafalnya, bal an mutola'atiha, bahkan daripada mutola'ahnya, an mutola'atiha daripada mutola'ahnya. Mutola'ah artinya membaca secara mendalam, itu mutola'ah. Al-qiraah membaca sambil lalu aja itu qiraah. Jadi agak beda ya qiraah dengan mutola'ah. Kalau qiraah itu membaca sambil lalu. Kalau kita membaca sambil lalu qiraah. Tapi kalau mutola'ah, nah itu membaca tapi mendalam. Jadi guru kami, guru Kiai Haji Hatim Salman pernah menyampaikan terkait dengan mutola'ah. Jadi kalau sekedar membaca lalu, nah itu qiraah tadi bukan. Kalau mutola'ah itu kayak ini, Sidin pernah mencontohkan, kita misalnya ketemu nama ulama, itu sedang dicari itu siapa nama Sidin, kelahiran berapa, wafatnya berapa, itu mutola'ah. Sedang dicari, ada istilah-istilah kayak dobit misalnya. Kita tahu maknanya dobit, tapi dicari apa sih dobit yang sebenarnya, dicari lagi, itu namanya mutola'ah. Kalau kita hanya sambil lalu aja lah, nah itu qiraah. Dan kita sambil lalu membaca terus saja tuh, nah, tanpa lagi mencari makna di balik sesuatu, apalagi yang sulit, yang rumit. Karena kita sudah menjadi bahasa kita lah, udah sudah mutola'ah malam tadi, jangan baca sambil lalu aja. Kalau muzakarah itu pengulangan pelajaran sudah dipelajari, itu namanya muzakarah. Yang sudah dipelajari dibaca ulang, itu namanya muzakarah. Jadi ada istilah muzakarah, mutola'ah, qiraah. Kemudian ada kenyataan yang disampaikan guru Hatim Salman waktu itu. Sidin mengistilahkan mutola'ah. Fasara, maka jadilah ia la yantafi'u biha, tidak bermanfaat dengannya, illa afradun min ulil afham. Nah, kecuali individu-individu daripada orang yang mempunyai pemahaman. Karena mungkin terlalu tebal mungkinlah, atau banyak penjelasan. Ya kan kalau kita ibarat menjelaskan sesuatu itu kan tergantung juga. Tergantung kepada siapa kita berbicara. Kalau kepada orang-orang intelektual, yang dosa bertele-tele ya lah. Tapi kalau kepada anak SD atau SMP mungkin perlulah bertele-tele penjelasan. Tapi kalau orang intelektual jangan terlalu bertele-tele. Illa afradan min ulil afham. Wa ra'aitu ahla baldatina Dimishq hamahallahu ta'ala wa sanaha wa saira biladil Islam, dan aku melihat Jarsidin penduduk negeri kami yaitu Dimishq, semoga Allah menjaga dan memeliharanya, dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin, muksirina minal i'tina'i, banyak mereka ini muksirin, banyak aksara yaksiru, banyak mereka daripada memperhatikan, ya, perhatian penuh, bitilawatil Qur'anil azizi, dengan membaca Al-Qur'an, ta'alluman wa ta'liman, baik ta'allum belajar, wa ta'liman dan mengajar. Perhatian mereka itu luar biasa nih, belajar dan mengajar. Wa irdan, dan menelaah, wa dirasatan, dan dirasah mempelajari, fi jama'atin mufroda, baik itu pada jamaah
ya pakai berjamaah atau furoda sendiri-sendiri di negeri Sidin waktu itu lah. Luar biasa perhatian mereka terhadap Al-Quran. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Mujtahidina fi zalika bil layali wal ayyam, mereka bersungguh-sungguh siang dan malam, malam dan hari, siang ya, malam dan siang. Fi zalika bil layali wal ayyam. Kalau bahasa Arab tuh mendahulukan malam lah daripada siang. Kalau kita kan dahulu siang malam. Kalau Arab itu malam siang. Kenapa? Pernah guru kami menyampaikan, guru siapa waktu itu ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak salah itu guru Zarkasi, ya. Guru Zarkasi. Pak Uman, guru Zarkasi Pak Uman. Didahulukan malam itu karena ini keutamaan malam itu lebih utama daripada siang itu. Dari keutamaan, maka disebut yang lebih utama dulu. Karena kita ini kadang sudah sering nyebut siang malam, maknanya kadang dibalik juga. Bil layali wal ayyam, siang dan malam, itu dulu siang. Ya, malam dan siang. Zadahumallahu hirsan alaihi wa ala jami' anwa'i ta'at. Semoga menambah akan mereka oleh Allah semangat alaihi wa ala jami' anwa'i ta'at, atasnya dan atas seluruh, atas semua macam-macam ketaatan. Muridina wajhallahi dzul jalali wal ikram, mereka menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram. Fada'ani, maka mendorong kepada saya Jarsidin zalika, dengan demikian itu, ila jam'i mukhtasarin, untuk mengumpulkan mukhtasar, menghimpun mukhtasar fi adabi hamalatihi, pada adab hamalahnya, yaitu penghafal, wa awsafi hufazihi wa talabatih, dan adab-adab hufazihi, penghafalnya dan penuntutnya, hufaz dan talabah. Hanya sedang susun kitab ini, kitab Hamalatul Quran, yaitu bagi yang membaca dan menghafal Al-Quran, demikian juga adab-adab penghafal dan penuntutnya. Faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah telah mewajibkan an-nasihata li kitabihi, nasihat bagi kitabnya. Wa minan nasihati lahu, dan di antara nasihat baginya, wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalati wa tullabi. Bayanu, jadi mubtada muakhir ya lah. Yalah. Kayak fil masjidi Zaidun. Fil masjidi Zaidun. Wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalati wa tullabihi, yaitu adab-adab penghafalnya dan penuntutnya. Pembawa Al-Quran ya, pembaca dan penghafal Al-Quran, dan penuntut-penuntutnya mempelajari Al-Quran. Wa irsyaduhum, dan memberikan bimbingan mereka ilaiha kepadanya. Wa tanbihuhum, dan memperhatikan, memberikan perhatian gitu lah kepada mereka alaiha, atasnya. Wa usiru fihi al-ikhtisara, dan aku cenderung Jarsidin, aku cenderung padanya al-ikhtisara, ini meringkas. Jadi aku mengutamakan, yang semanakan mengutamakan, artinya kecenderungan Sidin, yaitu ikhtisar aja, mengutamakan ya, artinya cenderung. Wa uhadhiru at-tatwila wal iksara, dan aku menghindari at-tatwil, panjang lebar, wal iksara, dan memperbanyak, artinya menghindari bahasa sederhananya itu tadi bertele-tele tadi lah, at-tatwila wal iksara. Jadi aku menghindari bertele-tele, panjang lebar dan memperbanyak membicara. Wa aqtasiru, dan aku meringkas fi kulli babin ala tarafin min atrafihi, pada setiap bab atas bagian daripada bagian-bagiannya, artinya poin per poin gitu maksudnya lah. Ala tarafin min atrafihi, bagian daripada bagian-bagian, artinya aku meringkas pada bab poin per poin, itu ada poin-poinnya. Paslon nanti kan di kitab ini kena bicara adab ini, paslon poin per poin. Wa armizu min kulli darbin min adabihi ila ba'di asnafih, dan aku merumuskan daripada setiap bagian min adabih, daripada adabnya, ila ba'di asnafih, kepada sebahagian asnafih, jenis-jenisnya, kelompok-kelompoknya, asnaf kelompok-kelompoknya. Falizalika, karena itulah, aksaru ma azkuruhu, kebanyakan apa yang aku sebut akan dia bihazbi asanidihi, membuang sanad-sanadnya.
dibuang sidin sanadnya. Ibarat hadis itu sidin buang dari anak itu sidin buang. An syekh itu sidin buang. Wa in kanat asaniduhu, sekalipun adalah sanad-sanadnya bihamdillahi, dengan memuji Allah Ta'ala, indi di sisi saya, minal muhadaratil atidati, daripada ada jasidin muhadarah, ada al-atidah siap, artinya itu ada, artinya sanadnya itu sekalipun ada di sisi saya jasidin. Fa inna maqsudi, karena tujuan saya adalah at-tanbihu ala asli zalika, yaitu memberi, tujuan saya jasidin, fa inna maqsudi at-tanbihu ala asli zalika, yaitu memberikan perhatian atas asal demikian itu. Wal isyaratu bima azkuruhu, dan memberikan isyarat dengan apa yang aku sebut akan dia, ila ma hazabtuhu, kepada apa yang aku buang, mimma hunalik. Was sababu fi isari ikhtisarihi, dan sebab pada kecenderungan sedetik ikhtisar ini, artinya mengutamakan sidin meringkasnya tadi, apa jadi sebab, was sababu fi isari ikhtisarihi, dan sebab pada kecenderungan meringkasnya, isari hifzahu wa kasratal intifa bihi wa intishar. Yani kecenderunganku jadi isari adalah kecenderunganku untuk hifzuhu, menghafalnya, wa kasratul intifa bihi, dan banyak mengambil manfaat dengannya, wa intisharun, dan menyebarluaskan tentang adab-adab pembaca Al-Quran tadi. Wasababu fi isari ikhtisari insari hibzuhu wa kasratul intibabi wa intisharun. Summa, kemudian, ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati fil abwabi afraduhu bisyarhi wal dhabti al-wajizi al-wadihi. Nah, kemudian apa yang terdapat min gharabil asma'i wal lughat, daripada yang gharib, yang asing, yang sulit dimengerti, nama-nama dan bahasa, fil abwabi, pada bab-bab, afradahu aku sendirikan akan dia, afraduhu aku sendirikan akan dia, bisyarhi, dengan menjelaskan, wal dhabti, dan mendhabit, al-wajizi, yang ringkas, al-wadihi, yang jelas. Nanti kan ada di akhir bab itu, makanya diberi sidin nomor itu kan. Pada penerbit itu diberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu. Nah, nanti di akhir kitab itu nanti ada. Ala tartibi wuquhi fi babihi fi akhiril kitab, yaitu menurut tertib wuquhi, urutannya, fi babihi, pada babnya, fi akhiril kitabi, pada akhir kitab. Jadi tertib urutannya nanti. Bab 1 nanti kan ada bab 1 nomor 1, 2, 3, 4. Beri saja nanti di akhir. Kita ada nanti di akhir. Atau di halaman 108 itu, ya kan, ya ada al-babul asyir ya. Al-babul asyir itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nanti sedang sebutkan mana-mana yang gharib, sedang sebutkan di sini nanti di bab yang ke-10, bab terakhir. Liyakmula intifa'u sahibihi, agar sempurna mengambil manfaat oleh sahibnya, wa yazul syaqqu an talibihi, dan hilang keraguan daripada penuntutnya, wa yandariju fi dimni zalik, dan masuk pada jaminan demikian itu, fi dimni zalik, wa fi khilalil abwabi, dan di sela-sela bab, jumalun minal qawaidi, ada nanti kalimat-kalimat daripada kaidah-kaidah, jumalun. Jadi ada nanti kalimat-kalimat daripada kaidah, jumlatun jamanya jumalun. Jumlah itu ya kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Beda kalau kalimat jumlah ya kalimat itu kata dalam bahasa Indonesia. Wa nafaisu min muhimmatil fawaidi, dan yang bagus daripada faedah-faedah yang penting. Wa bayyinul ahadits as-sahihata wa dha'ifata mudhafatan ila man rawaha min al-a'immatil asbati, dan aku terangkan jerseden hadis-hadis yang sahih, yang dhaif, mudhafatin, yaitu menyandarkan ila man rawaha, kepada perawi-perawinya,
minal immatil asbat, daripada imam-imam yang terpercaya. Wa qad azhalu, dan kadang-kadang juga jasadan azhalu, aku tidak menyebutkan, arti melewatkan. Azhal itu melewatkan. Wa qad azhalu, dan sungguh atau kadang-kadang aku melewatkan, azhalu artinya tidak menyebutkan, an-nadirin, jarang ya, daripada jarang, min zalika, daripada demikian itu fi badal halat, pada sebagian keadaan. Jadi kebanyakan sini nanti menyebutkan. Nah, cuman nanti ada suatu keadaan yang hanya sidin lewatkan saja, tidak menyebutkan. Wa alam, kata Allah, annal ulama'a min ahlil hadisi wa ghairihim jawazu al-amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mal. Ini hal yang penting lah, yang kadang-kadang dipersoalkan mengamalkan hadis yang dhaif. Nah, ini para ulama dan ahli hadis, bukan apalagi sudah mereka lah. Ini ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, sudah mereka itu ittifaq begitu. Jawazu, mereka membolehkan al-amala, mengamalkan bid-dhaifi, dengan hadis dhaif fi fadailil a'mali, pada fadilah amal. Ya kalau kecuali memang sudah bersangatan dhaif ya, atau maudhu, bersangatan dhaif atau maudhu, ya, tidak bisa. Tapi kalau dhaif selama tidak bersangatan dhaif, tidak masalah kan, tarhib kan gitu guru lah. Tarhib, kecuali untuk ahkam. Kalau ahkam kan tidak boleh, itu halal haram ya, tidak boleh dengan hadis dhaif. Tapi kalau untuk tarhib hadis dhaif boleh diamalkan, kecuali maudhu. Kalau maudhu kan tetap tidak boleh. Jawazu al-amala bidha'ifi fi fadailil a'mali. Wa ma'a hadza, dan beserta ini jersidin, walaupun demikian, kalau ibarat kita ini lah, walaupun demikian, wa ma'a hadza fa inni aqtasiru 'ala shahihi, bahwasanya aku mencukupkan diri atas yang sahih aja jersidin, walaupun demikian nih, aqtasiru 'ala sahih, wala azkuru dha'ifa, dan tidak aku menyebutkan yang dhaif, akan yang dhaif ad-dha'ifa, illa fi ba'dil ahwali, kecuali pada sebagian keadaan. Wa 'alallahil karim tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi. Jadi kepada Allah lah akhirnya kita bertawakal, kita berpegang teguh kepada Allah, menyerahkan urusan tafwid, menyerahkan urusan hanya kepada Allah, dan Allah lah sandaran kita. Wa as'aluhu, dan aku meminta kepada Allah, suluka sabilir rasyad, jalan petunjuk, meminta untuk menjalani jalan petunjuk. Aku minta jersidin menjalani jalan petunjuk. Wal ismata, dan pemeliharaan, min ahli zaighi wal inad, daripada orang-orang yang menyimpang dan inad, orang yang menentang inad, yang durhaka, yang keras kepala ya, inad atau yang menentang. Wadawama ala zalika wa ghairihi, dan mengekali atas demikian itu, minal khairi bizdiyad, daripada kebaikan pada bertambah-tambah, artinya pada bertambah-tambah kebaikan, istiqamah terus menerus, dawam. Wa batahilu ilahi subhanah, dan aku juga memohon kepada Allah, ayyuwaffiqani, Allah memberikan taufik kepada saya, limardatihi, bagi keredoannya. Wa an yaj'alani, dan Allah menjadikan akan daku, mimman yakhshahu wa yattqihi haqqa tuqatih, daripada orang yang takut kepada Allah dan takwa sebenarnya takwa. Wa an yahdiyani bi husnin niyati, dan Allah memberikan petunjuk kepadaku, bi husnin niyati, dengan sebagus-bagus niat. Wa yuyassirali, dan Allah mudahkan kepadaku jersidin, jami'a anwa'il khairat, semua macam-macam kebaikan. Wa yu'inani, atau kewaan tadi, wa yu'inani, dan Allah menolongi akan daku, ala anwa'il mukarramat, atas berbagai macam mukarramat, kemuliaan-kemuliaan. Wa yudimani, dan Allah mengekalkan kepadaku, ala zalika, atas demikian itu, hattal mamat, sampai mati. Wa yaf'ala zalika kullahu, dan Allah memperbuat demikian itu, kullahu semuanya, bi jami'i ahbabi, bagi dengan semua kekasih-kekasihku, wasairil muslimin wal muslimat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amin ya rabbal alamin. Itu doa beliau lah.
Jadi termasuk kita insyaallah didoakan sidin. Insyaallah kabul ya. Doa sidin kabul. Itulah jar guru itu apa? Keberkahan kitab ini ada di mukaddimah atau di akhir atau di tengah? Ada di awal, akhir, tengah. Tapi bagusnya seluruh panglah kita baca ya Allah. Mukaddimah seluruh sampai akhir. Kada yang berpanggal-panggal tuh. Tapi kadang-kadang lah ini apa, masya Allah, ini anggaplah itu sebagai semangat ya mereka untuk mengambil manfaat walaupun sedikit tuh. Jadi kalau memulai kitab ramai itu datang memulai kitab ramai. Tapi karena sudah jalan sedikit, kalau mau akhir banyak lagi. Pas mahatam itu banyak lagi. Kadang tuh begitu. Jadi ulun ingat dulu tuh waktu pengajian pada guru almarhum Guru Samsuri. Biasanya kalau ini pada Isya, tolak pada Isya, kada terlambatnya ada. Tolak pada Isya, ibaratnya kau aja tuh di rumah sidin, dapat aja tuh duduk di rumah, minimal di halaman, karena yang hadir itu kan enggak, paling tidak 1000-an lah mungkin, yang hadir di majelis sidin itu 1000-an, mungkin ya 1000-an mungkin. Nah itu diberi sidin makan tuh, diberi sidin makan, banyakkan itu tuh, nah, pemurahnya guru, padahal tiap minggu tuh. Yang makan tuh maksudnya roti, kopi, roti. Tapi orang 1000-an, besar ya biayanya kalau pemurahnya sedikit. Tapi memang terkenal dengan kepemurahan tanggung, terkenal dengan kepemurahan. Nah kemudian waktu itu hatam kitab, jadi mau hatam. Tulak di jam yang sama, jangankan di halaman, dapat di ujung jalan malah. Karena kadang menyerah waktu itu, kadang menyerah. Dapatnya di ujung jalan. Bak sudah orangnya, insyaallah. Bah itu berikutnya memulai kitab sama, karena sudah tahu dah besok-besoknya tuh. Pas hari yang kedua berikutnya kayak asal lagi, kayak asal. Itu semangatnya. Nah kemudian pernah juga dengan guru Ibran bin Fathul, yang hadir itu paling 30-an di masjid kami belajar mutamimah. Ada sidin dengan kitab Mukasyfatus saja ya. Kasfatus saja belajar fikih dan mutamimah kan 30-an. Sekali pas mau berijazahan lebih dari 1000 yang hadir. Bayangkan berapa kali lipat, di mana tahunya tuh. Padahal tidak ada WA, tidak ada HP waktu itu. Habaran kayak apakah cepat benar habarnya. Nah itu semangatnya para santri dalam hal di akhir, di penghujung itu, penghujung 1000-an mungkin ada. Ulun aja yang kami 30-an aja kan ya dapat kain depan duduk. Waktu itu tidak dapat lagi mencari tempat yang ngalir. Kalau rumah sidin masuk gang, di mana aja duduk. Itu guru, masalah semangat mereka. Baik kita lanjut. Maaf guru lah kalau ada kadang yang melulu baca kitab berpandar-pandar sedikit ya guru lah. Baik kita lanjut. Wa yastamilu hadzal kitab, anani untuk memberikan dorongan kepada kita semangat itu tadi. Maka ulun anggap itu betapa semangatnya mereka untuk meraih ilmu ya, walaupun tadi mengambil di awal atau di akhir itu benar. Wa yastamilu hadzal kitab, dan mencakup ini kitab ala asyrati abwabin, yaitu 10 bab. Wahya yaitu al-babul awal, bab yang pertama nanti fi atrafil min fadilati tilawatil Quran wa hamalati, yaitu pada sebahagian dari keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Al-babus sani fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairiha, yaitu pada pengunggulan al-qiraah membaca dan qari ya. Qari berarti orangnya lah, orang yang membaca, ala ghairiha atas selain keduanya. Al-babus salis fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an izaihim, pada memuliakan ahlul Quran dan melarang daripada menyakiti mereka. Al-babur rabi fi adabi muallimil Quran muta'allimih, yaitu pada adab muallim, yaitu pengajar Al-Quran dan pelajarnya. Ma'alim itu pengajar berarti lah, pengajar Al-Quran dan pelajarnya, pengajar dan pelajar. Katanya kalau di Hadramaut lah, wala alam lah, pernah aja ulun dapat informasi. Tapi apakah itu informasi, apakah itu sepakat atau tidak, wala alam ya. Intinya pernah ulun dapat informasi kalau di sana itu mu'allim itu khusus pengajar Al-Quran itu dinamakan mu'allim. Mu'allim khususnya. Dengan setiap orang, setiap daerah itu kadang beda-beda penamaan pang.
muallim. Kalau kita ada juga yang muallim itu di bawah ustaz, di salah satu pondok itu kalau di bawah ustaz itu namanya muallim, pengabdian kan. Jadi ibarat guru, santri sudah selesai diangkat menjadi guru itu nanti apa namanya muallim. Nanti sudah selesai pengabdian baru meningkatkan ustaz. Ada juga begitu. Tapi kalau ujar abah mertua lah, kalau di Jakarta beda lagi. Muallim itu berarti orang yang sudah menghabiskan waktunya untuk mengajar. Itu berhak mendapatkan muallim. Habis waktunya mengajar aja. Makanya kalau di Betawi itu sedikit aja yang mendapatkan gelar itu muallim. Kayak Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami itu muallim ya. Disebut sidin karena memang faktanya beliau habis waktu sidin hanya untuk mengajar, berdakwah, mengajar, belajar, berdakwah. Belajar, mengajar, dakwah itu sidin. Tapi itu istilah tadi. Kemudian al-babul khamis fi adabi hamil Quran wa sawabih, pada adab penghafal Quran dan pahalanya. Al-babus sadis fi adabil qurra wa huwa mu'zamul kitab wa maqsuduhu, yaitu adab pembaca. Inilah nanti kebanyakan kitab dan tujuan kitab ini. Jadi lebih kepada adab al-qurra, adab pembaca Al-Quran. Al-babus sabi fi adabin nas kullihim ma'al Quran, jadi adab manusia bersama mereka berserta Al-Quran. Al-babus samin fil ayati was suwari al-mustahabbati fi awqati wa ahwali fi awqatin wa ahwalin makhsusatin, pada ayat-ayat dan surah-surah yang disunahkan pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu. Al-babut tasi fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, pada penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Al-babul ashir fi dhabati al-fazi hadzal kitab, itu pada mendhabit lapas-lapas ini kitab. Kemudian qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'lamal Quran wa 'allamah, khairukum man ta'lamal Quran wa 'allamah. Maka itu tadi dinamakan muallim ya, karena di hadis wa 'allamah itu 'allamah muallim. Al-babul awal, bab yang pertama. Al-babul awalu, bab yang pertama, fi at-tarafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalati, yaitu pada sebagian daripada keutamaan membaca Al-Quran dan penghafalnya. Sambil lihat jam HP tadi mana? Oh, ini ada di jam. Jam 10. Ulun ini kalau secara pribadi tadi mentargetkan sampai halaman 30. Targetnya nih, target hari ini halaman 30. Kayaknya udah kelewatan lah, karena ulun tadi itu kalau mukadimah 10 menit gitu. Ada rencananya kayak itu, mukadimah 10 menit. Ternyata setengah jam lebih sudah mukadimah. Yang target kada apa yang lama. Kayaknya sebelum hitung tadi itu sini 30 menit, akhirnya 1 jam 15 menit, kayaknya maksimalnya hanya halaman 30. Hitungan aja. Ini kada tahu nanti apa ya. Al-babul awal, bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatul Quran wa hamalati. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau Allah azza wa jalla, ya, kalau kita membaca kitab atau nanti untuk ceramah itu tidak perlu ditambah auzubillah, karena auzubillah syaitanir rajim itu hanya khusus kepada kita yang membaca Al-Quran. Tapi kalau kita ibarat membaca kitab atau ceramah, membacakan dalil, itu tidak perlu kita menambah ta'awuz. Jadi kalau azza wa jalla innal ladzina yasluna kitaballah, karena ini membacakan dalil ya, terkait dengan fadilah membaca Al-Quran. Itu nanti ada keterangan dalam kitab Hakut Tilawah. Hakut Tilawah. Allah azza wa jalla innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu. Tetapi kalau ada orang misalnya membaca auzubillah, ya mungkin dia niatnya membaca Al-Quran, mungkin saja. Tapi kalau dia membaca Al-Quran, maka berlakulah hukum Al-Quran, yakni tajwidnya berlaku itu. Tapi kalau kita membacakan dalil kan
Hurufnya memang tidak boleh diganti, tapi tidak yang innalladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah, tidak begitu. Sama kayak kita baca doa. Doa dari Al-Quran kan tidak berlaku hukum tajwidnya. Malah kalau kita pakai tajwid malah aneh jadinya. Kecuali baca Al-Quran kan Rabbana taqabbal minna. Biasa aja kita membacanya lah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kadang yang kami Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kadang begitu terbiasa. Itu yang pernah ulun dapatkan keterangan itu. Jadi walaupun ayat Al-Quran hukum tajwid itu berlaku kepada orang yang membaca Al-Quran, niat membaca Al-Quran. Mana tadi? Mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan dan tabur. Yafiyahum ujurahum yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Kada usah diartikan gini. Salah paham aja. Tadi artikan bahwasanya orang-orang membaca Al-Quran dan menjalankan salat dan menafkahkan daripada apa yang kami berikan kepada mereka baik secara sir maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan dan tabur, mereka mengharap tijaratan perdagangan dan tabur yang tidak akan pernah rugi. Liwaffiyahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka ujurahum, pahala mereka, yazidahum, dan Allah menambah mereka min fadlihi, dari karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, bahwasanya Allah Ta'ala maha mengampuni lagi mensyukuri, syakur. Warawaina an Utsman bin Affan. Affan ini termasuk isim ghair munsharif ya, yaitu alamiah ma'aziyadah alif dan nun, karena kan 3 huruf syaratnya. Affan ini 3 huruf. Dulu pernah Abu Guru Sukri menjelaskan itu. Karena kadang-kadang mereka itu menganggapnya hanya 2 huruf, pada 3 huruf tersidin. Affan ini karena fa-nya bertasydid, jadi tetap 3 huruf ya. Ain fa affan. Jadi maka dia termasuk isim ghairu munsharif ziyadah alif dan nun. Karena untuk nama ziyadah alif dan nun itu syaratnya memang 3 huruf. 3 huruf. Kayak Sulaiman, Salman, Imran, Marwan, Utsman, termasuk Affan. Affan ini kalau sepintas ain dan fa aja. Padahal tersidin fa-nya itu ada tasydid. Affan. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Tapi kalau adanya membaca Affan ya karena tadi mungkin menganggap 2 huruf saja. Kalau 2 huruf kan berarti tidak berlaku. Andai kata dianggap 2 huruf. Dulu ingat benar itu penjelasan Abu Guru Sukri. Padahal si ini termasuk pakar nahwu. Abu Guru Sukri pakar nahwu. Qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim al-Bukhari fi sahih allazi wa asahul kutub badal Quran. Yang dia sepaling sahih kitab sesudah Al-Quran. Wa asahul kutubi badal Quran. Sepaling sahih kitab sesudah Al-Quran. Jadi paling sahih yaitu Bukhari. Ada penucapan Imam Syafi'i waktu itu yang paling sahih itu adalah Muwatta, karena waktu itu belum ada Bukhari. Dulu dapat penjelasan itu dari guru Zarkasi waktu belajar usul hadis. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bi masaratil kiramil bararah. Orang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir nanti bersama malaikat yang mulia, yang taat. Malaikat yang mulia lagi taat. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta. Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatatatta. 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 Orang baca Al-Quran sedangkan dia terbata-bata membacanya, terbata-bata fihi padanya. Wa huwa 'alisyaqun, dan dia atasnya berat. Berat, lahu baginya ajrani 2 pahala. Kesungguhannya disitulah dan pahala membacanya itu. Rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj ibni Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihima. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah, yaitu seperti buah utrujjah. Itu mana jelas buah utrujjah?
Riuha tayyib wa ta'muha tayyib. Baunya harum, rasanya manis. Baunya harum, rasanya manis. Kalau di kamus itu utrujah itu ya kayak semacam limau aja. Tapi limau persoalan kada harum juga. Harum lah. Mana? Kan? Tayyib ya. Atau kayak durian ya. Durian harum rasanya baik. Utrujah. Di bahasa Arab durian aja bang lah. Bahasa Arab kan durian aja dulu. Rambutan aja. Mangga. Wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah, bagaikan tamrah. Ini terjemahannya adalah kurma. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Jadi ada anak bertakun Nabi aja. Kalau orang Arab nyebut kurma itu kurma jualan aja. Kadang tamar. Bisa jadi tamar ya. Ini bahasa Arab. Jadi orang Arab nyebut kurma itu kurma jualan aja. Jadi kurma itu bahasa kita, bahasa Indonesia kurma. Kalau orang Arab ya kada bisa bahasa Indonesia kan. Tamar. La rihalaha wa tamahulun. Tidak ada bau baginya tapi rasanya manis. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalul raihanah. Orang munafik membaca Al-Qur'an bagaikan raihanah. Raihanah riuha tayyib, baunya harum, wa ta'muha murun, rasanya pahit. Mungkin semacam apa tuh lah? Mungkin nana apa? Bunga-bungaan mungkin ya, yang harum baunya, rasanya pahit. Wa masalul munafiq allazi la yaqra'ul Qur'an kama masalah Hanzalah, seperti Hanzalah. Hanzalah itu kayak apa? Yang tarik yang sayuran itu, sayuran tarik. Laisa laharihun wa tamahmurun. Tidak ada bau namun rasanya pahit. Riwayat Bukhari wa Muslim. Wan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alam yahma'udul. Semoga dengan syarif ya Umar. Wan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Udul itu kan anak, berarti ada pergeseran kan. Misalnya Amirun ya, jadi Umar. Dari fa'il ke fu'al, radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yarfu bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah Ta'ala mengangkat ini Al-Qur'an, ini kitab Al-Qur'an, kaum-kaum, dan merendahkan dengannya yang lain. Jadi bisa saja Allah Ta'ala mengangkat, memuliakan dengan sebab Al-Quran itu kaum, dan bisa juga nanti malah direndahkan karena mengabaikan hukum mungkin ya, atau menyia-nyiakan. Rawahul Muslim. Wa Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'un ashabi. Bacalah Al-Quran, bahwasanya nanti datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya, li ashabi bagi sahabat-sahabatnya, artinya bagi pembaca dan penghafalnya. Li ashabi bagi pembaca dan penghafal, tentunya mengamalkan juga. Pernah juga nih dapat penjelasan makna li ashabi, bagi sahabatnya siapa? Yaitu pembaca, penghafal dan pengamal, dari Guru Hadi waktu itu, almarhum Guru Hadi. Ini di guru kami itu nama itu kadang banyak sama ya. Kayak Guru Abdul Hadi itu ada 2 yang pernah ngajar kami bulan tuh waktu angkatan ini. Ada Guru Hadi BA, ada Guru Hadi satu yang sering ceramah. Kalau yang tadi maksud itu sudah almarhum Guru Hadi BA, ahli paraid. Itu kalau sudah paraid kayak war kepala itu tuh. Kalau sudah sederat serumit apapun masalah paraid itu nah. Bagi Sidin tuh kayak yang 1 + 1 = 2 itu. Saking ahlinya tuh Guru Hadi, Masya Allah. Mahir benar para. Serumit apapun masalah yang rumit itu. Itu kayak orang 1 + 1 = 2 aja. Kada berpikir lagi tuh. Saking mahirnya tuh. Itu Guru Hadi, Masya Allah.
nyaman kulinan jar sidin faraid apa ngalihnya aja bagi sidin kan. Nah, ahli pada masuk itu keahlian sidin. Tapi kalau masalah membaca kitab, sidin banyak batakun dan murid. Walau alam ni tawaduk sidin, walau alam lah. Kayak apa membacanya jar sidin? Ujurkah, lancak itu sidin? Gimana alam ni? Apakah karena tawaduk? Kamu enam tawaduk sidin aja apa? Atau boleh jadi menguji murid? Banyak sidin gitu. Karena udah sering ditakuni sidin. Ujurkah cara bacaannya kayaknya? Ya kah, ya sidin. Kadang gitu. Tapi kami anggap ketawaduan guru. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada, tiada ghibtah ya, hasad di sini maknanya ghibtah. Illa bisnatain, kecuali hanya dua. Rajulun Allahul Quran fa huwa yaqumu bi ana'al lail. yakni seorang laki-laki yang Allah Ta'ala berikan Al-Quran lalu dia mengamalkan dengannya ana'al lail, sepanjang malam, di waktu malam, wa ana'al nahar, dan di waktu siang. Wa rajulun atahullahu malan fayunfiquh, dan ada juga seorang laki-laki di mana Allah berikan harta dan dia menafkahkannya ana'al lail wa ana'an nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa rawainahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bi lafzi la hasada illa fisnatain, dan kami riwayatkan juga dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz la hasada, tidak ada hasad, artinya ghibtah di sini tidak ada iri dengki. Ghibtah maksudnya lah, karena iri dengki itu ya tetap tercela, makanya la hasada itu kalau di syarah hadis la ghibtah maknanya. Kalau hasad itu kan ada ingin ya, tapi di hati itu kayak benci, ada benci, sehingga kalau nikmat itu hilang pada orang dia gembira. Tapi kalau ghibtah ini kan ingin juga, ingin, tetapi hatinya tetap senang. Kita aja sedikit aja, makanya tinggal kita rasa-rasa hati kita bila orang dapat nikmat itu kayak apa gitu. Bila kita rasa-rasa, apakah di hati itu lalu timbul hasad atau malah ghibtah? Kalau ghibtah kan tidak masalah, tinggal dirasa-rasa di hati kita. Nah kalau nanti sudah ada benih, ternyata pas ada kabar nih, ada teman kita atau siapapun ada kabar lalu terasa tidak senang kita, nah itu berarti ada benih tuh, ada benihnya sudah, maka segera dihilangkan, segera dihilangkan. Kalau ujar guru itu anaknya cepat-cepat diucapkan hadza min fadli rabbi, pas mendengar itu, pas ada timbul rasa senang langsung dia ucapkan hadza min fadli rabbi, ini ada anugerah dari Tuhan. Artinya orang yang kita dengar mendapatkan nikmat itu memang anugerah dari Allah, maka itu insya Allah akan hilang. Langsung begitu aja, langsung cepat dikembalikan. Tapi kalau kita turutkan, kena jadi penyakit. Penyakit ibarat benih itu kalau sudah tumbuh membesar makin beratnya loh. Mumpung dia masih benih, kalau jadi dihilangkan. Makanya berbahaya sekali penyakit hasad, iri dengki. Bisa menghancurkan ibadah, bagaikan api membakar rumput kering. La hasada illa fil fisnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua. Rajulun atahullah malan, yaitu laki-laki yang Allah telah berikan malan harta, fasallatu ala halakati fil haq. Baik, ulun cerita sedikit Bang. Kalau Pak Guru lah sambil bercerita sedikit. Salah ada apa ya? Betul. Terutama bagi ulun sendiri cerita. Tapi nanti ke diri ulun juga. Tapi kalau mau diambil inspirasinya juga tidak masalah. Jadi dulu abah mertua itu sering minta bacakan kitab. Nah, kebiasaan sidin itu sering minta bacakan kitab. Tapi kitabnya bebas, terserah ulun. Dan babnya juga bebas. Jarang sekali sidin yang minta tertentu tuh, bahkan hampir tidak pernah. Jadi bebas. Nah biasanya ulun baca tafsir. Tafsir dan hadis, karena kecenderungan sidin itu kan tafsir dan hadis. Kecenderungan sidin, kesenangan sidin. Nah biasanya ulun baca kitab Tafsir Khazin. Tafsir Khazin yang biasa ulun bacakan ke sidin itu. Tapi ampun sidin juga kadang ulun kada punya kitab Khazin. Karena abah tu punya. Ulun kada punya tafsir Khazin. Sekarang ulun tidak punya. Jadi yang dibaca itu kitab sidin, Tafsir Khazin. Dia bacakan itu, senang itu, lawas itu. Nah kemudian hendak menjelang umur, kan sudah sakit ya. Artinya setelah itu sidin meninggal. Berapa hari sidin? Hari Kamis tepatnya. Karena sidin meninggal malam Senin. Jadi Kamis, Jumat, malam Sabtu yang rumah sakit, malam Senin meninggal. Jadi pas hari Kamis, hari Kamis,
Nah Sidin tuh manggil, kada panasan dipanggil. Biasa dipanggil tak bacakan kitab. Jadi kayak biasa minta bacakan kitab. Nah cuma waktu itu betentu. Sidin ambilkan kitab Ihya juz 4, bacakan tentang hasad. Nah betentu nih, kitabnya betentu, juznya betentu, babnya betentu. Nah, jadi akhirnya ada karena perintah sila belum ambil kitab Ihya, ampun Sidin juga, walaupun sudah punya. Tapi yang udah sering bacanya memang ampun Sidin. Ampun Sidin hanya juz 4 buka tentang masalah hasad. Ulun bacakan waktu itu. Nah, pas ulun bacakan Sidin diam, kada komentar. Biasanya kalau setelah dibaca kitab Sidin komentar. Paling tidak menjelaskan apa yang dibaca tadi. Ada ini Sidin tidak komentar sama sekali. Bah dibacakan, duduk Sidin, dia duduk ini dia. Karena tidak ada respon, artinya tidak ada komentar, hanya karena waktu ulun hendak ke pondok, dia abah ulun hendak ke pondok, dia ajar Sidin ke pondok. Nah selesai itu, besoknya sakit koma, malamnya kami bawa ke rumah sakit, malam Senin meninggal. Ya sini ulun yang kadang itu timbul iri, timbul tanda tanya apa maksud Sidin ini. Menjelang akhir, lalu minta bacakan khusus, bab khusus. Akhirnya ulun datangi beberapa guru, diskusi terkait ini. Akhirnya kami dapat dua kesimpulan ini. Ada dua kesimpulan. Artinya mungkin satu isyarat Sidin memadahi ulun dengan cara baca kitab, artinya Hafiz, kalau kamu dapat nikmat diiri orang itu biasa. Mungkin itu. Kalau kamu dapat nikmat diiri orang itu biasa. Serahkan saja kepada Allah, tidak usah dilawani. Karena nikmat itu ada orang yang ditengki kan. Ya dulu. Nah, tetapi bila orang dapat nikmat, kamu jangan sekali-sekali iri dengki. Itu kayaknya pas banget tuh. Anak perasa ulun tuh lah, entah dengan itu. Nah, jadi maksudnya adalah, nih, walaupun ini cerita kebetulan pribadi lah, nah paling tidak karena ini ada kaitannya juga, maka oleh karena itu kalau kita dapat nikmat, ya syukuri. Apabila ada orang yang dengki, serahkan kepada Allah Ta'ala. Sudah begitu, sudah konsekuensi kita dapat nikmat. Ada aja orang iri dengki, konsekuensinya tuh. Maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau ada orang dapat nikmat, kita jangan sampai sekali-kali iri dengki. Ini kurang lebih katulah. Kemudian kita lanjut. Rajulun atahullah malan fasallatu ala halakati fil haqqi. Jadi seorang laki-laki yang Allah Ta'ala berikan harta fasallatahu, maka ia pun mempergunakannya ala halakati, atas menafkahkannya. Halakat itu kan menghabiskannya ya. Artinya dia menafkahkannya fil haqqi, pada kebenaran. Wa rajulun atahullah hikmatan, Allah Ta'ala berikan ilmu orang laki-laki ini, bahwa yaqdi biha, lalu dia memutuskan dengan ilmu tadi, ya alimah, dan ia pun mengajarkannya. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun. Dalam kurungnya adalah bihi. Maka baginya hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dibalas 10 seumpamanya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak membaca alif lam mim harfun satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masyaallah, luar biasa lah kalau kita baca Al-Quran. Alif lam mim 3 huruf, dah 30 pahala dah kita dapatkan. Maka kalau penghafal Al-Quran tu berbolik-bolik tu membacanya, berbolik-bolik, luar biasanya inilah pahala penghafal Al-Quran. Berbolik-bolik kalau orang menghafal kan, lan tanalu birra, berapa kali dah berbolik-bolik. Masyaallah. Rawahu Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmizi qala hadisun hasanun sahih. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbus subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman nih, man syaghalahu al-Qur'an wa zikri, siapa yang menyibukkan akan dia oleh Al-Qur'an wa zikri, dan mengingatku, an mas'alatihi, daripada permintaan kepadaku. Artinya dia tidak sempat meminta nih, saking sibuknya dia dengan Al-Qur'an dan zikir kepada Allah, kada sempat lagi meminta. Itu namanya an mas'alatihi. Jadi daripada meminta kepadaku, artinya tidak sempat lagi minta kepadaku. Maka apa kata Allah? A'taituhu, aku berikan akan dia afdal ma'utiyas sa'ilin, sepaling utama apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Nah, lebih utama lagi. Apa dia sibuk dengan Al-Quran dan mengingat Allah, kada sempat meminta, Allah beri. Bahkan lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang meminta. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sirril kalam kafadlillahi ta'ala ala khalqih, dan kemuliaan, keutamaan kalamullah subhanahu wa ta'ala atas seluruh kalam
seperti keutamaan Allah Ta'ala ala khalqi atas makhluknya. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Ini aja kan sudah menjadi hadis ini kan sudah menjadi apa? Menjadi keutamaan ya, semangat artinya menjadi motivasi untuk kita membaca Al-Qur'an. Wa an Ibnu Abbas, andai kata tidak ada yang lain tuh nah cukup ini kan sudah menjadi motivasi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitul kharib, bahwasanya orang yang tidak ada pada rongganya sesuatu dari Al-Qur'an itu bagaikan rumah yang roboh. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dengan hadis ini udah pernah dapat penjelasan. Hadis inilah yang menunjukkan hafal sebahagian dari Al-Qur'an itu wajib. Jadi sebahagian ya, bukan seluruhnya. Ada sedikit aja tuh. Ya jar guru minimal Fatihah. Minimal Al-Fatihah karena kita baca aja Bang. Kita baca di Al-Qur'an. Tetapi karena mazhab Hanafi kan tidak mesti Al-Fatihah ya Lula. Berarti syai' di sini bisa aja ayat yang lain. Karena kebetulan kita Syafi'i benar ya. Kebetulan mazhab Syafi'i hanya di dalam salat wajib baca Al-Fatihah. Tapi kalau Hanafi kan enggak. Ya kalau lah kita guru kalau Hanafi. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil. Dikatakan kepada orang membaca sahibil Qur'an ya, baik pembaca, mengamalkan maupun penghafal, iqra bacalah, wartaqi naiklah, warattil dan tartilkanlah. Jadi kalau penjelasan Abu ya Habib Hasan Baharun itu kan iqra wartaqi, setiap kita membaca naik derajat. Iqra wartaqi, iqra wartaqi. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau tartil. Membaca tartil itu artinya membaca dengan tajwid. Membaca dengan tajwid tentunya, bukan saja pelan tapi dengan tajwid. Waratil Quran ajawidil Quran. Waratil Quran tartila. Jawidil Quran tajwida. Jadi tajwidkan olehmu. Itu ulun pernah mendapat penjelasan itulah, bukan ulun yang mentafsirkan, bukan. Pernah mendapat penjelasan itu. Kalau mentafsirkan Quran kan harus ada ilmunya ya, kalau tidak kayak itu karena tersesatkan diri masuk neraka kan gitu. Waliyazubillah. Artinya ulun pernah mendapatkan tafsir. Ulun kadang mencek juga di tafsir mana, cuma pernah mendapatkan penjelasan. Katanya itu disandarkan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waratil Quran ay jawidil Quran tartila. Tajwida. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena bahwasanya kedudukan engkau di ketika akhir ayat yang engkau bacakan dia. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Wa an Mu'az ibni Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'an wa amila bima fihi, siapa membaca Al-Qur'an lalu dia mengamalkan dengannya, albasallahu walidayhi, memakaikan oleh Allah akan kedua orang tuanya tajan, yakni mahkota yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari, fi buyutid dunya, pada rumah-rumah dunia. Fama zannukum billazi amila bihaza, maka apa sangkaan kamu dengan orang yang mengamalkan dengan ini. Rawahu Abu Daud. Ini sudah kesempatan kita lah di dunia ini untuk bakti taat kepada orang tua, memberikan penghargaan kepada orang tua kita dengan memakaikan mahkota untuk sidin nanti di hari kiamat. Warawa ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kutubut tis'ah masuk sidin lah. Kan ada kutubut sittah, ada kutubut tis'ah, 6 yang sudah disebut yaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, kemudian Muwatta, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan Ad-Darimi. Kalau kutubut tis'ah lengkaplah, kita koleksi lah kada jakanya lah. Jadi kata Guru Hatim pas ditanya adakah kitab ini kededa, ada kitab ini kededa, jadi anak alim kada pemodal kayak apa aja sih. Anak alim kada pemodal kayak apa. Ya tapi udah memahami artinya harus ada kesungguhan di situ Bang. Artinya bila ada duit ya tukar. Kalau kededa mau diapakan lagi kan gitu. Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah. Cukup pakai satu HP Bang lah ini.
Nah, kemudian Iqra'ul Qur'an, baca oleh makan Al-Qur'an, fa innallaha ta'ala yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Baca oleh makan Al-Qur'an, maka bahasanya Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban, Allah tidak akan mengazab hati, wa al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Wa Al-Qur'an itu yang penghafal Al-Qur'an, yang hafal Al-Qur'an, hati yang menjaga Al-Qur'an itu hafal Al-Qur'an, hati yang menjaga Al-Qur'an. Karena makanya kalau orang membaca Al-Qur'an dengan hafalan itu kenapa? Apa istilahnya tuh? Apa ghaibil qalbi kah? Ghaibil qalbi lah. Membacanya itu di hati. Kan dijaga kan di hati, orang hafal Quran itu kan apa? Dijaganya di hati. Tiap hari membawa Al-Qur'an. Jadi ada yang bertakun kayak apa guru ajar, kayak pada ulun nih. Orang hafal Quran ke WC kayak apa ajar. Bawa Al-Qur'an. Julun yang membawanya di dalam kan di hati kan, asal jangan dibaca aja WC. Di WC. Wa innal Qur'an ma'dubatullah, karena Al-Qur'an itu adalah ma'dubatullah, jamuan Allah. Al-Qur'an itu jamuan Allah. Faman dakhala fihi fahuwa aminun, siapa yang masuk padanya maka dia aman. Wa man ahabbal Qur'an falyabshir, siapa yang mencintai Al-Qur'an falyabshir, hendaklah ia bergembira. Kalau kita cinta Al-Quran, bergembira kita, nyaman hidup, senang hidup. Itu namanya kebahagiaan ya barokah. Barokah itu tidak mesti banyak harta ya. Pengarang ini kitab itu, kehidupan Sidin itu luar biasa itu sulitnya. Tapi Sidin sabar. Bahkan Sidin itu cuma makan satu kali aja. Itu di akhir Isya ya, di malam hari, dan minum itu waktu sahur satu kali aja minum Sidin. Nah kayak apa coba kehidupan Sidin? Kada berkah lah. Ya, kan begitu memaknai berkah. Ini kadang-kadang berkah di mana-mana harta. Karena ada penceramah pada terkenal Sidin. Ya, anak tapulan hanya dengar di video aja. Video. Nah, udah tidak perlu nyebut nama kan? Tidak nyebut nama. Kalau ada aja Sidin, seorang yang penuntut ilmu, yang satunya sugih, yang satunya kada. Maka yang kada sugih itu berarti kada berkah aja. Kemana menyimpulkan itu? Menyimpulkan itu tuh di mana jalannya? Kan belum tentu yang dapat harta sugih lalu itu yang berkah. Siapa tahu tidak berkah juga. Siang malam ke pejabat aja gawian misalnya, yalah mendatangi penguasa aja misalnya. Siang dan malam malah dapat celaan malah. Kan malah dapat celaan kan? Ya kan itu maksudnya tidak bisa diukur dengan banyaknya harta. Yang ada pencerahan. Jadi dapat kesimpulan itu di mana begitu? Karena para guru, para ulama juga ya banyak kan yang hidupnya tidak dengan harta itu banyak. Tapi mereka sabar. Tapi mereka bisa ibadah, bisa bahagia. Jadi bukan begitu cara memaknai harta. Faman dakhala bihi fahuwa aminun wa man ahabbal Qur'an falyabshir. Wa an Abdul Hamid Al-Himani qala Sa'altu Sufyan As-Sauri anir rajul yaghzu ahabba ilaik aw yaqra'ul Qur'an. Ahabbu kalau lah. Jadi ini kan anakku bertanya lah kepada Sufyan As-Sauri tentang laki-laki yaghzu, ia berperang. Ahabba ilaika, apakah itu lebih disukai kepada engkau, aw yaqra'ul Qur'an, atau yang baca Al-Qur'an. Jadi pertanyaan apakah itu yang engkau sukai, pembaca Al-Quran, kata yang berperang. Faqala Sidin yaqra'ul Qur'an, masyaallah, pembaca Al-Quran. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi untuk benalah kalau kita mengajar Al-Quran lah, sudah hafal Al-Quran, kita ajarkan pulang, untung benar. Lanjut ya. Al-Bab Tsani, bab yang kedua. Karena target tadi sampai halaman 30 tadi. Target. Ini baru halaman 18. Al-Bab Tsani, bab yang kedua. Maksudnya target ulun lah. Kalau guru kada pernah mentargetkan.
Target ulun pribadi maksudnya hari ini muka waktu sampai halaman 30. Tapi 5 menit walau alamnya. Al-bab tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairiha. Pada mengunggulkan membaca al-qari dan yang membaca ala ghairiha atas selain keduanya. Sabata Nabi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Mengimami kaum ada sepaling qari mereka, sepaling paham mereka bagi kitabillah ta'ala, bagi Al-Qur'an. Sepaling qari ya, sepaling paham mereka, sepaling paham terhadap Al-Qur'an ya. Rawahu Muslim. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kanal qurra'u ashaba. Yalah katalah kanal qurra'u isim kana khabarnya ashaba majlisi umara mudaf ilaih. Kanal qurra'u ashaba majlisi umara radhiyallahu anhu wa musyawaratahu kuhulan kanu au subbanan. Adalah qari ini. Nah, qurra ya, bukan qurra ya, orang-orang banyak penghafal Al-Qur'an. Ini adalah ashab majlisnya Umar radhiyallahu anhu dan musyawarahnya. Baik itu kuhulan yang sudah tua senior, kanu adalah mereka tahu subbanan atau masih pemuda junior gitu kalau bahasa kita. Nah, jadi di majlis Sayyidina Umar Mukhtab itu dihadiri oleh para qurra. Itulah sahabat-sahabat majlis Sayyidina Umar dan tempat Sayyidina bermusyawarah. Baik yang muda maupun yang tua, tapi para qurra ya, para penghafal Al-Qur'an. Rawahul Bukhari fi sahih. Wa sayati fil babi ba'da hadza ahadisu tadkhulu fi hadzal bab. Nanti akan datang pada bab sesudah ini hadis-hadis yang akan masuk pada ini bab. Wa alam annal madhhab as-sahih al-mukhtar allazi alaihi man yu'tamadu minal ulama. Ketahuilah bahwasanya mazhab yang sahih yang terpilih yang atasnya diperpegangi daripada ulama. Jadi yang kita perpegangi ini yu'tamadu dipingkuti, artinya yang diperpegangi daripada ulama. Anna qira'atul qur'ani, bahwasanya membaca Al-Qur'an afdalu minat tasbihi wa tahlili wa ghairiha minal azkari. Nah, itu lebih utama daripada tasbih dan tahlil dan selain keduanya minal azkari, daripada zikir-zikir. Wa qad tazaharatil adillatu ala zalik, dan sungguh telah nampak dalam istilah itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-bab sadis, bab yang ketiga, fi ikrami al-Qur'an wa nahyi an izaihim, pada memuliakan Al-Qur'an dan larangan daripada menyakiti mereka. Qala Allah azza wa jalla wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Maka orang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka bahwasanya itu muncul dari hati yang takwa. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim hurumatillah fa khairul lahu inda rabbih. Siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, bahwa khairul lahu inda rabbih, maka dia lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Wa qala ta'ala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayap engkau bagi orang mengikuti engkau dari orang yang beriman. Tawadhu maksudnya. Jadi kita bertawadhu kepada orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang menyakiti orang beriman, laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka kerjakan, faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah memikul buhtanan, kebohongan yang besar, wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Menyakiti orang beriman padahal tidak ada kesalahan yang mereka lakukan, nah berarti kita mendapatkan dosa yang nyata. Wa fil babi, dan pada bab menuduh orang yang berdakwah di jalan Allah, makin menyakiti benar itu, maka dosanya itu isman, dosa yang nyata yang mereka pikul. Wa fil babi ahaditsu Abi Mas'ud Al-Ansari wa haditsu Ibni Abbas Al-Muqaddamani fil babi tsani. Sudah tertulis di bab yang kedua tadi. Wa Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna min ijlalillahi ta'ala, bahwasanya di antara kebesaran Allah Ta'ala ikrama syaibatil muslim, memuliakan orang-orang yang tua ya. Syaibah itu kenapa? Yang mempunyai uban yang muslim, orang tua. Wa hamilil Qur'an, dan penghafal Quran, ghairil ghali, yang tidak berlebih-lebihan fihi padanya.
gitu, dan beriman padanya. Wal jafi anhu, dan mengabaikan daripadanya, artinya mengabaikan daripada penghafal Al-Quran tadi. Wa ikramaz sultanil muqsid, dan memuliakan penguasa yang adil. Itu kebesaran daripada Allah, memuliakan orang tua, memuliakan penghafal Al-Quran, dan juga memuliakan pemimpin yang adil. Rawahu Abu Daud wa huwa hadisun hasanun. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nas manazilahum, bahwa kami menempatkan manusia di tempat mereka. Jadi tempatnya orang itu sesuai dengan makam mereka ya. Ya, kalau makam mereka itu para ulama, ya dudukan mereka di muka misalnya. Ya, kalau mereka dikenal sebagai tokoh, sebagai ulama, kalau misalnya kita lihat mereka duduk di belakang, tempatnya mereka di depan. Terlepas dari bentuk kedahakun ya. Paling tidak kita sudah membawai mereka. Ini ada juga kedahakun, ada juga. Rawah Abu Daud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi. Qala al-Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadis wa hadisun sahihun. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulain min qasla Uhudin. Jadi adalah ia mengumpulkan di antara dua orang laki-laki, yaitu orang terbunuh di perang Uhud, min qasla Uhudin. Summa yaqul, lalu kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ayyuhuma aktsaru akhzan lil Qur'an, siapa yang lebih banyak bagian bagi Al-Qur'an, yang lebih banyak ambilan ya, artinya bagian bagi Al-Qur'an siapa? Fa in usyira ila ahadihima qaddamu fil lahdi. Nah, maka jika diisyaratkan fa in usyiru ila ahadihima, jika diisyaratkan kepada selain keduanya, fa in usyira ila ahadihima qaddamahu, lalu ia dahulukan akan dia di lahad. Rahul Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala man azali waliyan faqad azantu bil harbi. Siapa yang menyakiti bagiku wali, faqad azantu bil harbi. Aku izinkan akan dia bil harbi, artinya aku beritahukan, aku umumkan, aku izinkan baginya dengan memerangi. Rahul Bukhari. Ya, hati kita lah menyakiti para wali. Wa sabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subha fa fi zimmatillah, siapa yang salat subuh maka dia pada jaminan Allah. Fala yatlubannakum Allah bi syai'in min zimmati, maka tidaklah menuntut akan kamu oleh Allah dengan sesuatu daripada jaminannya. Wa anil imamainil jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahullahu ta'ala qala illam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi waliyyun. Maka jikalau tidak ada ulama itu wali, maka tidak ada bagi Allah itu wali. Maka di ulama di banyaknya para ulama itu ada nanti di situ wali. Karena salah satu syarat wali itu ini pasti ulama, kan pasti berilmu. Allah tidak akan menjadikan wali itu jahil. Kalau dia sudah jahil, ya bukan wali. Kan begitu, sudah jahil, kita ngerti baca Al-Quran, kan wali. Baca Al-Quran tidak bisa misalnya, tapi ya gawinnya aneh aja, ya belum tahu gawin aneh aja sudah wali. Qala al-Imam al-Hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, i'lam ya akhi, katakanlah wahai saudaraku, wafaqanallahu wa iyyaka limardatihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kami dan kepada engkau bagi keredoannya. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih. Amin ya rabbal alamin. Jadi jarsidin anna luhumul ulama masmumatun, bahwasanya daging ulama itu masmumatun, beracun. Nah, karena itu hati-hati ya, hati-hati dengan ulama, apalagi itu wali, beracun. Wa adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'lumatun, dan sudah menjadi kebiasaan Allah Ta'ala, yaitu pada membeberkan aib. Hatki itu kan merobek sama makna. Astar itu tutupan, maksudnya membeberkan aib bagi orang yang merendahkan mereka, itu maklumatun, sudah diketahui. Artinya mereka yang menyakiti ulama nanti aibnya itu akan dinampakkan oleh Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, kayak apa aja nanti mereka menyembunyikan, nanti dibukakan aib oleh mereka. Lihat dulu lah. Ulun itu ada yang video. Pokoknya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu. Mereka ketika ulama dibentak, pendakwah dibentak-bentak,
Jadi pada akhirnya tersandung kasus. Ya, bisa kita lihat itu di jejak rekam di video itu, membentak-bentak pendakwah, membentak-bentak orang berdakwah di jalan Allah, berdakwah untuk syariat Islam, dibentak-bentak begitu. Akhirnya tersandung kasus. Gitu. Itu sudah menjadi wa'adatullah fi haqqi astari muntaqisihim ma'lumatun, sudah dikata itu sudah. Cuma tinggal waktu aja lagi guru, tinggal waktu aja lagi. Mereka yang menyakiti para ulama, menghina para ulama, tinggal waktu aja mereka. Kalau sudah sampai waktunya, tidak bisa mereka menghindar begitu. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi ibtalahu Allah taala qabla mauti bimatil qalbi. Ini yang bahaya sekali, ini yang sangat bahaya. Makanya ujar guru itu ingat benar, hati-hati jangan ulama. Yang paling bahaya itu sul khatimah jadi. Yang paling bahaya itu di akhirnya sul khatimah. Maka di dalam kitab Nasr Diniyah itu kan ada itu. Salah di antara penyebab sul khatimah itu adalah menyakiti waliullah. Menyakiti waliullah, para ulama itu disakiti. Ini yang bahaya sekali ini. Wa anna man atlaqal lisanah, bahwasanya orang yang atlaqal lisanah, apa ibaratnya tuh berbicara bebas ya, atlaq itu kan kayak melepaskan gitu ya, melepaskan lisannya pada ulama, pada ulama artinya orang yang apa ya kalau bahasa Indonesianya, melepaskan lisannya artinya berbicara gitu sudah pada ulama, tentang ulama. Jadi orang yang berbicara tentang ulama tapi bisalbi, dengan mencela, berbicara ulama tapi mencela ulama tadi, dicelanya ulama tadi, ulama yang ikhlas, ulama yang betul-betul berjuang di jalan Allah ya, dicelanya. Hati-hati nih. Ibtalahullahu taala, Allah memberikan bala qabla mautih, sebelum matinya, bimatul qalbi, dengan mati hati. Ya sul khatimah jadinya. Jadi sul khatimah. Ini hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak nanti hati mati itu berarti sul khatimah. Nauzubillah min zalik. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi, maka waspadalah, hati-hati nih kepada orang-orang yang menyalahi an amrihi, daripada perintahnya, antusibahum fitnah, bahwa menimpa mereka satu fitnah, au yusibahum azabun alim, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Ya apa, dilanjutkan kan? Atau cukup dulu? Cukup dulu lah. Al-Babarabi, karena insya Allah akan datang Al-Babarabi fi adabi ma'alimil Quran muta'allimi, ini yang akan datang ini tentang adab pengajar Al-Quran dan pelajar. Jadi sebagaimana murid itu punya adab, gurunya lebih lagi, harusnya begitu ya. Jadi makanya kalau di kitab adab itu ta'lim misalnya ada bicara adab untuk guru, ada bicara adab untuk murid. Yang demikian juga ini daripada Al-Quran ada adab pengajarnya, juga ada pelajarnya. Jadi demikian, dan ada manfaat, ada barokahnya. Dan ulun minta maaf dari tahalan dunia akhirat. Dan andai kata ada salah membaca, ya bujurkan aja, dibujurkan aja, tanpa perlu memotong video di share di TikTok ya. Kan ada ini. Lalu dikoreksi, itu kan ghibah itu masalah. Dengan orang-orangnya lagi. Itu tanpa sadar itu ghibah itu. Ghibah itu kan apa? Menyebut aib saudaranya yang kalau dia tahu dia tidak suka. Ada itu di video kan, Sidin tasmiyah, ada video ulun lihat itu. Jangan sampai kita men-share itu, nyimpan men-share lah itu. Kadang-kadang kita ikut men-share. Itu kan ghibah itu. Jadi mana ghibahnya? Sidin salah membaca baris. Karena itu surbannya aja yang ganal gitu. Lalu di kursi bacaan, orangnya dilihatnya, itu ghibah itu. Tanpa disadar itu. Kalau hendak menagur, datang Sidin. Apalagi dalam membaca kitab atau menyebut domir apa itu, kadang anak sabuk lisan, kadang itu begitu, sabuk lisan aja. Ini kadang disebarluaskan begitu, masya Allah. Nah dia pian bujurkan aja intinya, kalau ada ulun salah membaca, salah baris, ya cukup dibujurkan aja lah. Kalaupun hendak WA aja ulun, pian salah baca aja. Kalau kan ulun membersih di sini, katanya, ya ulun karya tahlil di akhirat. Wabil khusus kepada guru kita, kemudian beliau dipanjang umur, disayat Allah, dimudahkan segala urusan, diberkahi kehidupan beliau di akhirat, dan demikian juga bahan pian pada asatis dengan doa yang sama, mudah-mudahan diberkahi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna ikhlas. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.